kali ini tentang ekstraksi cair-cair. Untuk bahan dan alat yang dibutuhkan adalah gelas ukur, kemudian beker gelas, kemudian corong pisah dengan statifnya. Sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan yaitu aquades, larutan iodium, dan juga kloroform. Untuk langkah percobaannya adalah sebagai berikut, yaitu kita memasukkan 10 ml larutan dari aquades di dalam corong pisah. Kemudian kita masukkan larutan iodium. Setelah itu kita tambahkan larutan dari kloroform. Kemudian kita melakukan pengocokan hingga tercampur. Dan harus dipastikan bahwa tidak ada cairan yang meresap keluar dari corong pisah selama pengocokan. Setelah kita kocok, buka keran corong pisah perlahan-lahan. Untuk mengurangi tekanan dalam corong, setelah hilang maka kita tutup kembali keran corong pisahnya dan kita kocok kembali. Setelah diekstraksi, kita tunggu larutan yang sudah dikocok tadi hingga terbentuk dua lapisan. Nah, ini kelihatan dua lapisan. Lapisan yang bawah ini merupakan fase organik atau fase non-polarnya. Kemudian lapisan yang atas ini adalah fase air atau fase polarnya. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya adalah mengambil dua lapisan tadi dan menempatkannya pada beker gelas. Adalah dua larutan yang dihasilkan untuk mengambil senyawa ion dari lapisan polar, maka kita akan melakukan ekstraksi kembali dengan memasukkan lapisan polar ini ke dalam corong pisah.
terlalu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video dari ekstraksi cair-cair yang sudah ditayangkan, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair itu apa? Sebelumnya saya akan bahas secara umum dulu dari ekstraksi cair-cair, di mana ekstraksi cair-cair itu adalah proses pemisahan satu atau lebih komponen dari suatu campuran yang homogen menggunakan pelarut cair yaitu solvent sebagai separating agent-nya atau sebagai agen pemisahnya. Jadi jika kita ingin mengambil salah satu senyawa yaitu senyawa X dari campurannya, kita harus mencari pelarut dari senyawa X tersebut supaya senyawa X itu bisa ikut ke dalam fase pelarutnya atau terpisah dari campurannya. Nah, ini istilah-istilah yang sederhana yang dalam ekstraksi cair-cair, yaitu ada solut, diluen, dan solvent cair. Di mana solut itu adalah senyawa yang akan dipisahkan dari campurannya. Yang dalam praktikum tadi yang sudah ditayangkan itu adalah iodiumnya, itu adalah solutnya yang kita ingin pisahkan. Lalu diluennya adalah campuran dari solut dan beberapa komponen lain. Dan solvent cair itu adalah pelarutnya, pelarut yang berperan sebagai separating agent-nya atau sebagai agen pemisahnya. Jadi dia yang mengambil atau menarik iodiumnya dari larutan campurannya. Nah, prinsip dari ekstraksi cair-cair itu adalah perbedaan kelarutan. Perbedaan kelarutan tentunya kalau kita bahas tentang kelarutan itu akan bahas juga tentang sifat kepolaran, di mana yang polar akan larut dalam polar dan yang non-polar akan larut dalam non-polar. Di gambar ini ada tulisan aqueous solvent, di mana aqueous solvent ini yang dimaksud adalah fase polar. Nah, sedangkan organic solvent itu adalah fase non-polar. Karena senyawa organik itu adalah kebanyakan adalah senyawa non-polar. Walaupun ada yang bersifat polar, tapi kita menganggapnya adalah semuanya senyawa non-polar dibandingkan dengan air yang sangat polar. Senyawa organik itu bersifat non-polar. Lalu di sini ada campurannya. Nah, campuran ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau. Nah, kita akan mengambil salah satu di antaranya. Misal adalah yang diambil adalah yang warna hitam. Nah, warna hitam ini sifatnya lebih polar daripada yang warna hijau. Makanya dia akan berlari atau menuju tertarik kepada fase airnya atau fase polarnya. Sehingga senyawa yang berwarna hitam ini dia cenderung tertarik pada fase polar karena sifatnya lebih polar daripada senyawa yang berwarna hijau. Jadi senyawa berwarna hijau ini lebih tertarik pada yang fase non-polarnya. Nah, saya akan bahas beberapa hal penting dalam ekstraksi. Yang pertama adalah, ini adalah gambar lemari asam, ya, bahwa proses ekstraksi itu sebaiknya dilakukan di lemari asam. Kenapa? Tadi sudah dilihat di video sebelumnya bahwa saat dikocok, saat corong pisahnya itu dikocok, sesekali harus dikeluarkan gasnya ya dari bagian corongnya itu. Harus dikeluarkan gasnya. Nah, gas itu kebanyakan adalah
gas dari senyawa organik yang tentunya tidak baik untuk tubuh manusia. Jadi sebaiknya dilakukannya di lemari asam. Jadi saat mengeluarkan gas itu ada di dalam lemari asam sehingga tersedot keluar. Jadi tidak sampai terhirup ke manusianya atau ke kitanya. Ini kan saya tadi bilangnya sebaiknya dilakukan di lemari asam. Terus kalau praktikum rame-rame gimana? Kan nggak mungkin kalau dilakukannya di lemari asam semua. Boleh bergantian. Kalau memang tidak memungkinkan, boleh cari spot atau cari tempat yang sirkulasi udaranya sangat bagus. Jadi tidak di ruang tertutup, tapi ruang yang terbuka dengan sirkulasi udara yang sangat bagus, dan boleh dilakukan di situ kalau memang benar-benar terpaksa sekali. Tapi kalau misal memang ada lemari asam bisa digunakan, sebaiknya gunakanlah lemari asam. Yang kedua, hal penting dalam ekstraksi yang perlu diperhatikan adalah cara memegang corong pisahnya. Corong pisahnya yang bagian penutup ini, saya akan tunjukkan. Nah, ini bagian penutupnya. Sebaiknya dipegang di tangan kanan. Kenapa? Karena kebanyakan orang lebih kuat itu menggunakan jari tangan kanan. Kecuali orang yang kidal, pakai tangan kiri. Tujuannya apa? Karena tutup ini harus dipegang sangat erat. Takutnya saat dikocok, tekanan udara dari dalam corong pisah itu terlalu tinggi sehingga saat kita tidak kuat menutupnya atau tidak kuat menahan tutupnya, maka itu akan terlepas sendiri dari corong pisahnya. Dan itu tentunya akan berbahaya. Ya, kalau yang keluar hanya corong pisahnya saja. Kalau sampai secairannya juga, apalagi kalau cairannya korosif, bersifat korosif pada tangan, pada kulit manusia, tentunya akan membahayakan kita sendiri. Lalu bagian lubangnya, yang bagian kerannya atau klepnya ini, itu dipegang oleh tangan kiri. Lalu mengocok corong pisahnya itu bagaimana? Mengocok corong pisahnya itu ke arah badan kita, ke arah dalam badan kita, bukan ke arah luar badan kita. Jadi bisa dibayangkan ya, ke arah dalam badan kita, bukan ke arah luar badan kita. Kenapa? Kalau ke arah dalam badan kita itu lebih cenderung kita erat memegangnya. Tidak beresiko corong pisah itu terlempar atau terlepas dari tangan kita. Kalau kita mengocoknya arahnya keluar badan kita, itu lebih cenderung untuk melepaskan corong pisahnya. Jadi seperti kalau kita mau melempar sesuatu, pasti kan melemparnya ke luar. Kalau kita mau memeluk sesuatu atau menggenggam sesuatu, mengarahnya adalah ke dalam badan kita. Jadi usahakan bahwa mengocok corong pisahnya itu ke arah badan kita supaya tidak beresiko corong pisah itu terlempar. Lalu sesekali tadi seperti yang di video, sesekali bagian klepnya ini dibuka sedikit, bagian klepnya ini dibuka sedikit untuk mengeluarkan gasnya. Tujuannya supaya tekanan di corong pisahnya itu tidak terlalu besar. Karena saat tekanan di corong pisahnya itu terlalu besar, nanti yang bagian tangan kanan kita bisa terdorong untuk melepas penutupnya begitu. Lalu selanjutnya, hal terpenting yang harus dilakukan selama proses ekstraksi itu adalah mengeluarkan gasnya, ya tadi seperti yang sudah saya dibilang tadi, sesekali harus dikeluarkan gasnya melalui corongnya ini. Nah, kalau di gambar ini dibalik corong pisahnya. Kenapa? Karena kalau dibalik otomatis kita sudah pasti hanya mengeluarkan gas saja. Cairannya tidak ikut terbuang. Kenapa? Karena cairannya ada di bawahnya. Hal ini tidak mutlak seperti ini, bisa hanya dimiringkan sedikit. Yang penting cairannya itu sudah tidak melebihi atau berada di bawah dari lubang klepnya ini. Tujuannya supaya yang terbuang itu hanya gasnya, bukan dari cairannya begitu. Memang yang ini disarankan jika corong pisahnya itu berisi larutan yang lumayan banyak. Jadi corong pisah itu kan idealnya diisi maksimal 50% dari volume corong pisah keseluruhannya.
Nah, kalau sudah 50%, otomatis kan kita tidak bisa kalau hanya memiringkan sedikit. Jadi disarankannya sampai membalik. Tujuannya supaya airnya ini atau larutannya ini tidak sampai keluar corong. Nah, tapi yang dikeluarkan hanya gasnya saja, gitu. Lalu selanjutnya, nah ini tadi yang saya bilang ya, ini kan posisinya hampir volume campurannya itu hampir setengah dari corong pisahnya. Jadi kalau mengeluarkan gasnya posisinya seperti ini, tidur seperti ini, mendatar seperti ini, itu dikhawatirkan airnya akan keluar dari corongnya. Kita bisa lihat ini, lurusnya seperti ini, tingginya, berarti dia akan lurus dengan lubang dari klepnya. Jadi yang seperti ini kan takutnya saat mengeluarkan gas, larutannya juga ikut keluar. Jadi sebaiknya agak dimiringkan sedikit ke arah kiri. Ke arah kanan kalau ini ya. Kalau Anda lihat ini adalah ke arah kanan. Supaya volumenya atau permukaan atas dari larutannya ini itu berada di bawah klepnya. Di bawah lubang dari klepnya. Nah, lalu yang terakhir adalah saat sudah melakukan ekstraksi dan sudah terbentuk 2 lapisan, jangan langsung dipisahkan, tapi letakkan di statif dan klemnya. Jadi ini statifnya, yang seperti tadi diletakkan di statifnya, ditunggu sampai benar-benar terbentuk 2 lapisan yang sempurna. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengeluarkannya secara cepat atau saat selesai sudah terbentuk 2 lapisan dan kemudian langsung kita pisahkan, takutnya dia belum terpisah sempurna. Jadi fase polar dan non polarnya itu belum benar-benar terpisah sekali gitu. Jadi sebaiknya letakkan dulu di statifnya, tunggu sampai larutannya terpisah sempurna. Nah, di sini akan terbentuk 2 lapisan. Yang pertama ini adalah lapisan yang atas. Habis itu ada lapisan yang bawah ini. Nah, apakah yang lapisan atas ini selalu fase polar? Apakah yang bawah ini selalu fase non-polar? Tidak selalu. Menentukannya dari mana? Menentukannya adalah yang posisi yang di atas pasti punya berat jenis yang lebih kecil daripada posisi yang di bawah. Berat jenis atau Ru ya. Jadi yang di bawah, yang fase yang di bawah ini itu pasti berat jenisnya lebih besar daripada fase yang di atas. Tidak selalu yang fase air itu yang di atas, fase organik yang di bawah. Terkadang fase yang di atas adalah fase organik, yang di bawah adalah fase air, bergantung dari berat jenisnya. Jadi sebelum memisahkan, Anda harus pastikan dulu solutnya itu larut dalam fase apa? Fase cair kah, fase air atau fase polar kah, atau fase non-polar. Setelah itu Anda harus pastikan fase polar ada di bagian atas atau bawah. Jangan sampai Anda membuang cairan di bawah, padahal solutnya itu sebenarnya ada di bagian bawah. Jadi harus dipastikan solutnya larut dalam fase polar atau non-polar. Yang kedua harus dipastikan fase polarnya atau fase non-polarnya ada di bagian mana. Apakah di bawah, apa di atas. Itu yang harus dipastikan sebelum melanjutkan ke bagian yang lain atau analisis biasanya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat membantu Anda untuk memahami materi dari pertemuan atau praktikum minggu ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Stay healthy, stay safe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.